Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Ilham dari Prodi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas kuliah saya, mata kuliah Hukum Pidana, dosen pengampu Muhammad Aiman SH.MH, dengan materi pembahasan Sejarah Hukum Adat dan Sejarah Hukum Adat Melayu sebelum dan setelah masuk Islam. Baik, langsung saja ke pembahasan. Membicarakan soal Melayu, sebenarnya apa yang disebut orang Melayu bukanlah suatu komunitas etnik atau suku bangsa sebagaimana dimengerti banyak orang dewasa. Ia sebenarnya mirip dengan bangsa atau kumpulan etnik-etnik serumpun yang menganut agama yang sama dan menggunakan bahasa yang sama. Ke dalamnya melebur pula penduduk keturunan asing seperti Arab, Persia, Cina, dan India. Di samping keturunan dari etnik Nusantara lain, semua itu dapat terjadi karena selain mereka hidup lama bersama orang Melayu, karena juga memeluk agama yang sama serta menggunakan bahasa Melayu dalam penuturan sehari-hari. Inilah yang menyebabkan orang Melayu memiliki keunikan tersendiri dibanding misalnya orang Jawa atau orang Sunda. Etnik-etnik serumpun lain pada umumnya menempati suatu daerah tertentu, tetapi orang Melayu tidak. Mereka tinggal di beberapa wilayah yang terpisah, bahkan di antaranya saling berjauhan. Namun dimanapun berada, bahasa dan agama mereka sama, Melayu dan Islam. Adat istiadat mereka juga relatif sama, karena didasarkan atas asas agama dan budaya yang sama. Karena itu, tidak mengherankan apabila kemelayuan identik dengan Islam dan kesusastraan Melayu identik pula dengan kesusastraan Islam. Bagi mereka yang tidak mengetahui latar belakang sejarahnya, fenomena ini tidak mudah dipahami. Untuk itu, uraian tentang sejarahnya sangat diperlukan. Setidak-tidaknya ada 8 faktor yang menyebabkan orang Melayu mengidentifikasikan diri dan kebudayaan dengan Islam. Pertama, faktor perdagangan. Kedua, perkawinan, yaitu antara pendatang Muslim dengan wanita pribumi pada tahap awal kedatangan Islam. Ketiga, faktor politik seperti mundurnya kerajaan Hindu dan Buddha seperti Majapahit dan Sriwijaya. Keempat, faktor kekosongan budaya pasca runtuhnya kerajaan Buddhis Sriwijaya di Kepulauan Melayu. Kelima, hadirnya ulama sufi atau fakir bersama torikot-torikot yang mereka pimpin. Keenam, pengislaman raja-raja pribumi oleh para ulama sufi atau ahli tasawuf. Ketujuh, dijadikannya bahasa Melayu sebagai bahasa penyebaran Islam dan bahasa pengantar di lembaga-lembaga pendidikan Islam. 8. Mekarnya tradisi intelektual baru di lingkungan kerajaan-kerajaan Melayu sebagai dampak dari maraknya perkembangan Islam. Faktor perdagangan telah sering dikemukakan. Agama Islam muncul di Nusantara disebabkan kehadiran pedagang-pedagang Muslim dari negeri Arab dan Persia sejak abad ke-8 dan 9 Masehi. Dengan ramainya kegiatan pelayaran dan perdagangan yang dilakukan kaum muslimin pada abad-abad berikutnya, terutama dari abad ke-11 hingga abad ke-17 Masehi, perkembangan agama Islam ikut marak pula. Pada mulanya, komunitas Islam tumbuh di kota-kota pesisir yang merupakan pelabuhan utama atau transit pada zamannya. Di sini, tidak sedikit pedagang muslim asing itu tinggal lama dan kawin dengan penduduk setempat. Semua itu merupakan cikal bakal perkembangan komunitas Islam di Nusantara. Kegiatan perdagangan dan penyebaran Islam kemudian juga melibatkan penduduk-penduduk pribumi, termasuk orang Melayu
dan etnik-etnik pesisir lain yang memeluk agama Islam. Tradisi dagang atau merantau untuk berniaga lantas tumbuh di kalangan etnik pesisir ini. Islam dan negeri Melayu. Masuk dan berkembang pesatnya agama Islam di Indonesia pada abad ke-13 sampai 17 Masehi memunculkan banyak pendapat yang berbeda-beda, bahkan saling bertentangan. Khususnya tentang dari mana agama ini datang dan siapa yang membawa masuk. Begitu pula mengenai saluran-saluran komunikasi yang digunakan sehingga memungkinkan agama ini diterima secara luas oleh penduduk Nusantara dalam waktu yang relatif singkat. Semula diduga bahwa membawa dan memperkenalkan agama ini di kawasan ini ialah pedagang-pedagang dari Gujarat, India. Sejak itu perdagangan dipandang sebagai saluran utama bagi pesatnya perkembangan Islam di Kepulauan Nusantara. Tetapi penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa faktor sangat kompleks sebelum berkembang pesat Islam harus menempuh jalan yang berliku-liku dan rumit serta panjang. Dan faktornya bukan hanya perdagangan semata-mata. Bukti-bukti yang lebih abstrak seperti berita-berita Arab, Persia, Turki, dan teks-teks sejarah lokal memperkuat keterangan bahwa Islam hadir di Kepulauan Nusantara dibawa langsung dari negeri asalnya oleh pedagang Arab, Persia, dan Turki. Gujarat dan bandar-bandar lain di India seperti Malabar, Coromandel hanyalah tempat persinggahan saja sebelum mereka melanjutkan pelayaran ke Asia Tenggara dan Timur Jauh. Pada abad ke-12 dan 13 Masehi, disebabkan banyaknya kekacauan dan peperangan di Timur Tengah, termasuk Perang Salib, mendorong penduduk Timur Tengah semakin ramai-ramai melakukan kegiatan pelayaran ke Asia Tenggara. Faktor yang turut menentukan bagi bertambah ramainya kegiatan perdagangan bangsa Arab dan Persia di Asia Tenggara ialah invasi beruntun bangsa Mongol yang dipimpin oleh Genghis Khan ke atas negeri-negeri Islam sejak tahun 1220 Masehi yang berakhir dengan jatuhnya kekhalifahan Baghdad pada 1258 Masehi. Peristiwa ini mendorong terjadinya gelombang perpindahan besar-besaran kaum muslimin ke India dan ke Asia Tenggara. Bersama mereka hadir pula sejumlah besar fakir dan sufi pengembara dengan pengikut tarekat yang mereka pimpin. Hukum adat Melayu memiliki sejarah yang panjang dan telah mengalami perkembangan seiring dengan perubahan sosial, budaya, dan agama di wilayah Melayu. Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Melayu telah memiliki sistem hukum adat yang didasarkan pada nilai-nilai tradisional dan kepercayaan lokal. Baik, berikut adalah hukum adat sebelum dan setelah masuknya Islam. Sebelum masuk Islam. 1. Sistem hukum adat. Hukum adat Melayu sebelum Islam didasarkan pada norma-norma sosial dan budaya yang berakar dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Kepemimpinan dan otoritas dalam komunitas dipegang oleh tokoh-tokoh adat yang dihormati dan diakui oleh masyarakat. 2. Adat pepati. Sebelum Islam, salah satu sistem pemerintahan yang dikenal di Melayu adalah sistem adat pepati. Sistem ini mengakui kepemimpinan kolektif yang diwarisi secara turun-temurun. 3. Sistem pusaka. Hukum adat Melayu juga mengakui pentingnya sistem pewarisan atau pusaka dalam hal kepemilikan tanah, harta, dan kekuasaan. Setelah masuk Islam. 1. Pengaruh Islam. Kedatangan Islam membawa perubahan signifikan dalam sistem hukum Melayu. Nilai-nilai Islam dan ajaran-ajaran agama ini mulai mempengaruhi hukum adat Melayu. Konsep-konsep hukum Islam seperti syariah, muamalah atau hukum dagang, dan jinayat atau hukum pidana mulai terintegrasikan ke dalam sistem hukum lokal. 2. Adat pepatih berubah. Meskipun adat pepatih tetap ada, nilai-nilai Islam mempengaruhi penyelenggaraannya.
hukum Islam mengenai warisan dan hukum keluarga juga mulai diterapkan. 3. Pengaruh hukum kanun Melaka. Pada abad ke-15, Kesultanan Melaka menghasilkan hukum kanun Melaka yang menciptakan suatu sistem hukum yang mencampurkan unsur-unsur hukum Islam dan adat Melayu. 4. Pembentukan undang-undang adat. Di era setelah kedatangan Islam, masyarakat Melayu mengembangkan undang-undang adat yang mencerminkan nilai-nilai Islam dan tradisi lokal. Penting untuk dicatat bahwa sejarah hukum adat Melayu tidak statis dan terus mengalami perkembangan seiring waktu. Sementara nilai-nilai Islam mengubah dan membentuk hukum adat, aspek-aspek adat Melayu juga tetap terjaga dalam sistem hukum yang berkembang. Baik, sekian presentasi dari saya. Kelebihan dan kesempurnaan itu hanyalah milik Allah, dan jika ada kekurangan dan kesalahan, itu murni datang dari pribadi saya sendiri. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.